Selamat datang pada bedah buku rohani kembali. Kali ini bukunya adalah Strategi Iblis Merusak Gereja. Apakah strategi iblis ini dalam merusak gereja? Mari kita lihat dari bukunya Witness Lee. Hasrat hati Allah, tujuan dan rencana Allah ialah ingin menggarapkan Kristus ke dalam sejumlah orang, membuat mereka menjadi tubuh yang hidup bagi Kristus. Ini adalah hasrat hati Allah yang mulia, tapi apakah ada hambatan atau tidak? Ternyata iblis, Satan, si musuh Allah, ingin menggagalkan dan merusak rencananya. Bagaimana iblis melakukan itu? Ada 3 kategori yang dilakukan iblis. Pertama, ialah iblis ingin mengganti Kristus dengan yang lain. Penggantian Kristus. Yang kedua, ialah menciptakan sistem pemisahan padri awam. Awam, jemaat, padri ini adalah orang yang melayani. Bisa pendeta, bisa penginjil, bisa pastor, dan yang lain-lain. Pemisahan. Sehingga yang melayani hanya para padri saja. Kemudian yang ketiga adalah menimbulkan perpecahan di antara kaum beriman. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama mengenai penggantian Kristus. Kristus diganti dengan filsafat. Ini ada di kitab Kolose. Kristus diganti agama. Ini di kitab Ibrani. Kristus diganti dengan hukum Taurat. Ini di kitab Galatia. Di 1 Korintus, iblis memakai karunia, tanda-tanda, dan hikmat untuk mengganti Kristus yang ada di dalam kaum beriman. Pendeknya iblis memakai berbagai cara, tata cara, liturgi, ritual, pengajaran, teologi, dan lain-lain. Dengan berbagai cara ingin mengganti Kristus. Yang kedua, kita lihat sistem padri awam. Kalau mengganti tidak berhasil, maka iblis menggeser Kristus. Dia menciptakan sistem padri. Orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi dari jemaat pada umumnya. Kaum padri ini kaum yang punya wewenang, hak pelayanan terhadap Allah. Dia membunuh seluruh fungsi anggota tubuh. Kalau ada kaum padri, maka akan membunuh fungsi awam. Karena yang seharusnya setiap orang percaya itu bisa melakukan fungsi anggota tubuh, itu dimatikan, diganti oleh orang-orang tertentu saja. Inilah sistem padri awam. Begitu jahatnya, tidak hanya soal penggantian Kristus, tetapi juga menggeser Kristus. Yang ketiga adalah membuat perpecahan. Iblis menimbulkan perpecahan dengan membuat sekte-sekte, denominasi, perpecahan dalam tubuh Kristus. Ini sangat
mungkin terjadi kalau tidak bisa melakukan penggantian Kristus, akan ada sistem padri awam, kemudian yang terakhir adalah membuat perpecahan, dipecah belah gereja Tuhan menjadi berbagai sekte, berbagai denominasi. Itu adalah perpecahan. Nah, terhadap perilaku tindakan iblis itu, maka ada satu pergerakan dari Tuhan. Tuhan memulihkan. Pemulihan yang pertama adalah pemulihan Kristus sebagai hayat kita, sebagai segala sesuatu bagi kita. Jadi Kristus dipulihkan, sentralitas Kristus di dalam kita dipulihkan. Kristus tidak hanya sebagai juru selamat yang seakan-akan satu kali melakukan tindakan, setelah itu menunggu pada saatnya, itu tidak. Tetapi Kristus sebagai hayat ini adalah sebagai kehidupan kita sehari-hari. Jadi saat kelahiran kembali, sudah ada Kristus sebagai hayat. Kemudian perlu menjadi segala sesuatu kita. Yang kedua, pemulihan fungsi semua anggota. Tidak hanya orang-orang tertentu yang dapat berfungsi di dalam gereja, tetapi setiap anggota, semua anggota itu punya hak untuk berfungsi. Harus dipulihkan fungsinya, diajari, dilatih untuk bisa berfungsi. Mungkin fungsi menyampaikan firman, mungkin fungsi menasihati, mungkin fungsi melayani yang lain, menjenguk, menilai jemaat, fungsi-fungsi yang lain, fungsi berdoa, semua anggota, tidak hanya orang-orang tertentu. Pemulihan fungsi. Yang ketiga adalah soal pemulihan keesaan yang tepat. Kalau dipecah-pecah ini perlu dipulihkan keesaannya. Tubuh Kristus tidak bisa dibagi-bagi, dipecah-pecah, tapi harus esa. Dan ini adalah keesaan yang tepat, bukan keesaan yang semu, yang berpura-pura, tapi benar-benar ada satu keesaan. Inilah pergerakan Tuhan. Salam pemulihan Tuhan. Kami bagi pemulihan gereja Tuhan, agarlah di tiap lokal nampak wujudnya, teguh pada lokalitas, esa dalamnya, membangun kediaman Allah, genapkan hasratnya. Kami baginya, bagilah